Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 diduga terlibat kasus korupsi, tindak pidana korupsi, kasus korupsi tata kelola minyak mentah terkait dugaan penyalahgunaan dalam pengajuan kredit Sidang mikro. pembacaan pembelaan kasus korupsi uang dana ratusan miliar rupiah terkait kasus korupsi Duta Palma. Ini tidak hanya merugikan negara, melainkan berdampak besar bagi kehidupan dan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita pahami apa itu korupsi sejak dini. Kenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi yang sedang terjadi di Indonesia. Korupsi adalah sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan ataupun jabatan demi kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Menurut KPK, korupsi ialah suatu tindakan yang melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Dengan kata lain, korupsi ialah suatu tindakan yang tidak jujur untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang salah. Adapun ciri-ciri dari tindakan korupsi, diantaranya penyalahgunaan jabatan, mengutamakan kepentingan pribadi, serta melakukan sesuatu hal dengan cara tidak jujur. Selain itu, biasanya korupsi dilakukan secara diam-diam, dan hal itu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Bentuk-bentuk korupsi meliputi suap, penggelapan uang, dan juga gratifikasi. Dan juga dampak korupsi itu sangat besar, diantaranya merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mencegah dan juga memberantas korupsi secara bersama. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, beberapa narasumber mengatakan, menurut saya korupsi itu penyalahgunaan wewenang atau hak seperti uang gitu ya dari suatu perusahaan atau instansi yang digunakan untuk hak pribadi gitu. Korupsi adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum yang selain merugikan negara juga merugikan masyarakat secara umum. Artinya korupsi itu adalah perbuatan yang baik itu berupa kebijakan ataupun penyalahgunaan wewenang itu juga termasuk korupsi. Ya, bagi saya korupsi itu hal yang menyimpang ya, yang dimana itu tuh bisa merugikan individu, perusahaan, bahkan negara. Besar banget ya, soalnya dana yang harusnya kita gunakan untuk mengembangkan pendidikan, misalkan untuk mengembangkan gedungnya atau fasilitasnya, tapi karena uangnya itu diambil bisa menghambat perkembangan sektor pendidikannya gitu. Sangat besar. Pertama dari segi materi sudah tentu, apalagi kalau anggaran untuk pendidikan dikorupsi itu udah jelas sangat berpengaruh sekali. Tetapi selain itu, walaupun bukan bidang pendidikan misalnya yang dikorupsi, itu mencerminkan perilaku atau teladan yang kurang baik terhadap anak-anak, terutama anak-anak yang masih sekolah ataupun mahasiswa seperti itu. Sangat besar sekali ya, karena contohnya nih guru atau bahkan menteri pendidikan itu melakukan korupsi, itu pasti memberikan dampak besar bagi pelajar, contohnya infrastruktur sekolah yang masih jelek gitu, terus juga jadi kita tuh masih kurang bisa berkembang ke depannya. Dampaknya sih paling kalau di kehidupan sehari-hari mungkin dampaknya ke negara ya, bisa mungkin berdampak ya kayak ke harga-harga yang naik gitu di kita. Banyak sekali sudah tentu berbagai bidang, baik itu infrastruktur ataupun kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Kalau kita lihat ya, jalan-jalan yang seharusnya bagus gitu karena dikorupsi, sehingga jalan yang tadinya harusnya kuat 1 tahun ini kan kurang dari 1 tahun, seperti itu. Dampak nyatanya kayak ya tadi kan sudah saya sebutkan, salah satunya dari sektor pendidikan tuh kayak infrastruktur sekolah yang tidak memadai, itu juga jalan-jalanan yang rusak, mungkinnya contohnya yang kayak beberapa waktu lalu viral. Nah seperti itu, mungkin itu dari dampak besar korupsi tersendiri.
saya mungkin nggak melakukan korupsi itu ya, karena tahulah hukumnya itu apa. Selain itu berpegang juga pada agama ya, untuk menjauhi hal-hal yang haram gitu ya. Baik, ini kembali kepada personal masing-masing. Pertama, emang korupsi mau tidak mau terkadang itu dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk lingkungan, misal di lingkungan di pekerjaan, karena udah budaya sehingga hal tersebut sulit untuk dilakukan. Artinya apa? Artinya korupsi ini ada yang sudah terstruktur, tetapi lagi-lagi kembali kepada personal masing-masing. Ya, sudah tentu peran keimanan dan agama itu menentukan seseorang itu apakah mau atau tidak berbuat korupsi, karena betul bahwa di setiap bidang itu peluang untuk berkorupsi itu ada. Jadi jangan hanya pejabat, masyarakat pun bisa untuk melakukan korupsi. Artinya apa? Artinya di semua sektor korupsi itu bisa terjadi, tetapi lagi-lagi kembali kepada personal masing-masing. Seperti itu. Saya tidak akan melakukan korupsi ya, maupun dalam kondisi apapun itu, karena FYI juga saya merupakan Duta Integritas 2023 sebagai pelajar waktu itu, yang dimana itu saya sudah menanamkan dalam diri saya sikap-sikap integritas dalam diri, yang dimana itu integritas itu merupakan pencegahan awal untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin dengan adanya hukuman yang tegas ya bagi para pelaku korupsi, ataupun kalau misalkan di pejabat kayak gitu harus ada yang namanya perampasan aset gitu kan, untuk lebih memberikan efek jerak pada pelaku korupsinya. Pertama, hukuman yang berat lah. Hukuman berat sudah tentu, tapi harus adil juga. Dalam artian apa? Karena terkadang seseorang itu dijadikan kambing hitam atau dijadikan korban ya, dalam sebuah korupsi. Padahal orang ini tidak bersalah, tetapi karena untuk melindungi orang-orang tertentu sehingga beliaulah yang dijadikan korban. Nah, maka sudah barang tentu penegak hukum di sini harus benar-benar adil, harus benar-benar tidak pandang bulu. Artinya siapapun yang melakukan korupsi maka konsekuensinya harus menerima hukuman, dan hukuman mati itu bisa salah satu alternatif supaya pelaku korupsi, terutama yang sangat-sangat merugikan banyak pihak, bisa dilakukan. Sih untuk itu mungkin bisa hukuman bagi para koruptor itu diperjerak lagi, kayak bisa mungkin kayak contoh kayak di Cina ya, kayak para koruptor bisa dijadiin hukuman mati gitu, biar tidak ada yang berani melakukan hal tersebut. Faktanya bahwa para pelaku korupsi itu tidak hanya berasal dari para pejabat, tapi para aparat desa dan juga para pegawai swasta. Kedua, hukum yang lemah, yang dimana apa yang mereka curi itu tidak sebanding apa yang mereka kembalikan. Yang ketiga, lembaga penegakan hukum melemah, yang dimana berdasarkan pemantauan dari ICW, penegakan hukum di Indonesia mulai menurun dalam 1 tahun terakhir. Nilai korupsi Indonesia atau disebut dengan IPK, Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia mendapatkan nilai 34. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi yang terjadi di tahun ini itu lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tahun sebelumnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mendapat angka 37. Dan dalam peringkat dari berbagai media, Indonesia menduduki posisi ke-109 dari 180 negara. Dan kalian tahu bahwasannya kasus terbesar dari tindakan korupsi di Indonesia itu terjadi pada korupsi timah dan Pertamina yang mencapai angka 271 triliun rupiah. Menurut kelompok kami, korupsi terjadi akibatnya kurangnya kejujuran dan lemahnya pengawasan.
Sebagai kesimpulan, korupsi merupakan tindakan yang merugikan banyak sekali pihak dan harus diberantas. Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan menolak korupsi.